Malam itu, suasana kota tampak sunyi dan gelap. Jalan-jalan yang biasanya ramai dengan aktivitas, kini hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang lemah. Di antara keheningan malam, beberapa anak muda memutuskan untuk mencari tempat makan yang sederhana namun lezat. Mereka telah berkeliaran selama beberapa jam, mencari warung pinggir jalan yang terkenal dengan masakannya yang enak. Setelah berjalan beberapa menit, mereka melihat sebuah warung kecil yang tampak sederhana. Warung itu terletak di dekat pemakaman, dan suasana sekitarnya tampak sangat sunyi. Namun, anak-anak muda itu tidak terlalu memperdulikan hal itu, karena mereka sudah sangat lapar dan ingin mencari makanan yang lezat. Warung itu tampak seperti warung biasa, dengan meja dan kursi yang sederhana. Namun, ketika mereka masuk, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Warung itu tampak sangat bersih dan rapi, meskipun terletak di pinggir jalan. Pemilik warung, seorang wanita tua dengan senyum yang ramah, menyambut mereka dengan hangat. Anak-anak muda itu memesan beberapa hidangan favorit mereka, dan menunggu sambil menikmati suasana malam. Namun, ketika mereka mulai makan, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Makanan itu terasa sangat lezat, namun ada rasa yang tidak biasa. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang salah, namun mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Ketika mereka selesai makan, mereka ingin membayar, namun tidak ada kasir atau pemilik warung yang terlihat. Mereka mencari-cari, namun tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa warung itu mulai menghilang, dan mereka berada di tengah jalan, sendirian. Mereka melihat sekeliling, dan menyadari bahwa warung itu tidak pernah ada. Pemakaman yang terletak di sebelahnya tampak sangat sunyi dan gelap. Mereka merasa bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Anak-anak muda itu saling menatap, dan mereka semua memiliki ekspresi yang sama. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, namun mereka yakin bahwa warung itu adalah warung gaib, yang hanya muncul pada malam hari, dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki niat baik. Mereka tidak pernah menceritakan pengalaman itu kepada siapapun, namun mereka semua tahu bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup. Dan setiap kali mereka melewati pemakaman itu, mereka tidak bisa tidak merasa bahwa warung gaib itu masih ada, menunggu untuk muncul kembali pada malam hari. Setelah kejadian itu, anak-anak muda itu tidak bisa tidak membicarakan tentang warung gaib yang mereka temui. Mereka saling berbagi cerita dan pengalaman, dan mencoba untuk memahami apa yang telah terjadi. Namun, semakin mereka membicarakan tentang warung itu, semakin mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, salah satu dari mereka memutuskan untuk kembali ke pemakaman dan mencari warung gaib itu lagi. Ia ingin tahu apakah warung itu masih ada, dan apakah ia bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkannya. Ia berjalan sendirian ke pemakaman, dan ketika ia tiba di tempat warung gaib itu seharusnya berada, ia tidak melihat apa-apa. Hanya keheningan dan kegelapan yang menyambutnya. Namun, tiba-tiba, ia merasa bahwa ada seseorang yang menatapnya dari belakang. Ia berbalik, dan melihat sosok wanita tua yang sama yang telah menyambut mereka di warung gaib. Wanita itu tersenyum, dan mengajaknya untuk mengikuti ke dalam kegelapan. Anak muda itu merasa takut, namun ia juga merasa penasaran. Ia mengikuti wanita tua itu, dan mereka berjalan lebih dalam ke dalam pemakaman. Mereka berhenti di depan sebuah makam tua, dan wanita tua itu mengatakan, ini adalah tempat di mana warung gaib itu berada. Namun, tidak. Semua orang bisa melihatnya. Anak muda itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak bisa menjelaskan apa yang salah. Wanita tua itu tersenyum lagi, dan mengatakan, kamu telah melihat warung gaib itu, karena kamu memiliki hati yang bersih dan niat baik. Namun, jangan lupa, bahwa tidak semua yang kamu lihat adalah nyata. Dan dengan itu, wanita tua itu menghilang, meninggalkan anak muda itu sendirian di depan makam tua. Ia merasa bahwa ia telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkannya, namun ia juga merasa bahwa ada banyak hal yang masih belum terpecahkan. Anak muda itu berdiri di depan makam tua, mencoba untuk memahami apa yang telah terjadi. Ia merasa bahwa wanita tua itu telah memberikan petunjuk yang penting, namun ia tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah, dan membagikan pengalaman barunya dengan teman-temannya. Ketika mereka berkumpul, mereka membahas tentang warung gaib dan wanita tua yang misterius. Salah satu teman mereka, yang memiliki minat pada sejarah dan mistik, mengatakan bahwa ia telah menemukan informasi tentang pemakaman itu.
Pemakaman ini memiliki sejarah yang panjang dan gelap, katanya. Ada banyak cerita tentang kejadian aneh dan penampakan yang terjadi di sini. Teman-teman lainnya mendengarkan dengan penuh minat, dan anak muda itu yang telah bertemu dengan wanita tua itu merasa bahwa ia telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkannya. Mereka memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemakaman itu, dan mencari tahu lebih banyak tentang warung gaib dan wanita tua yang misterius. Mereka yakin bahwa ada banyak hal yang masih belum terpecahkan, dan mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan itu, mereka memulai petualangan baru, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan, namun mereka yakin bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka memulai penelitian mereka dengan mengumpulkan informasi tentang sejarah pemakaman itu. Mereka berbicara dengan penduduk setempat, membaca buku-buku sejarah, dan mencari dokumen-dokumen lama yang terkait dengan pemakaman itu. Setelah beberapa hari penelitian, mereka menemukan sebuah dokumen lama yang menarik perhatian mereka. Dokumen itu adalah catatan dari seorang penjaga pemakaman yang telah bekerja di pemakaman itu pada abad ke-19. Catatan itu menceritakan tentang seorang wanita tua yang telah tinggal di pemakaman itu selama beberapa tahun. Wanita itu dikatakan memiliki kekuatan supernatural yang dapat membuat orang-orang melihat hal-hal yang tidak nyata. Mereka merasa bahwa wanita tua yang disebutkan dalam catatan itu mungkin adalah wanita tua yang sama yang telah mereka temui di warung gaib. Mereka memutuskan untuk melanjutkan penelitian mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang wanita tua itu dan kekuatan supernatural yang dimilikinya. Mereka menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mencari informasi lebih lanjut tentang wanita tua itu. Mereka berbicara dengan penduduk setempat, mencari dokumen-dokumen lama, dan mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan wanita tua itu. Dan akhirnya, mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan mereka. Wanita tua itu ternyata adalah seorang dukun yang telah tinggal di pemakaman itu selama beberapa tahun. Ia memiliki kekuatan supernatural yang dapat membuat orang-orang melihat hal-hal yang tidak nyata, dan warung gaib itu adalah salah satu manifestasi dari kekuatan itu. Mereka merasa puas dengan penemuan mereka, namun mereka juga merasa bahwa ada banyak hal yang masih belum terpecahkan. Mereka memutuskan untuk terus mempelajari tentang kekuatan supernatural dan fenomena paranormal, dan mereka yakin bahwa mereka akan menemukan banyak hal menarik di masa depan. Mereka terus mempelajari tentang kekuatan supernatural dan fenomena paranormal, dan mereka menemukan banyak hal menarik. Mereka belajar tentang berbagai jenis kekuatan supernatural, seperti telepati, telekinesis, dan kemampuan untuk melihat masa depan. Mereka juga mempelajari tentang berbagai fenomena paranormal, seperti hantu, setan, dan kejadian aneh lainnya. Mereka menemukan bahwa banyak dari fenomena ini dapat dijelaskan oleh kekuatan supernatural yang dimiliki oleh beberapa orang. Namun, mereka juga menemukan bahwa ada beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh kekuatan supernatural. Mereka menemukan bahwa ada beberapa kejadian aneh yang terjadi tanpa penjelasan yang logis, dan mereka tidak tahu apa yang menyebabkannya. Mereka memutuskan untuk terus mempelajari tentang fenomena paranormal dan kekuatan supernatural, dan mereka yakin bahwa mereka akan menemukan banyak hal menarik di masa depan. Mereka juga memutuskan untuk berbagi pengetahuan mereka dengan orang lain, sehingga orang lain dapat memahami lebih baik tentang fenomena paranormal dan kekuatan supernatural. Dan dengan itu, mereka melanjutkan penelitian mereka, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan mereka. Mereka yakin bahwa mereka akan menemukan banyak hal menarik, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka terus mempelajari dan meneliti tentang fenomena paranormal dan kekuatan supernatural. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang terkenal dengan kejadian paranormal, seperti rumah hantu dan tempat-tempat lain yang memiliki sejarah mistis. Mereka juga bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman paranormal, dan mereka mendengarkan cerita-cerita tentang kejadian aneh yang telah terjadi pada mereka. Mereka mempelajari tentang berbagai jenis fenomena paranormal, seperti penampakan hantu, suara-suara aneh, dan kejadian lain yang tidak dapat dijelaskan. Mereka juga melakukan eksperimen untuk mencoba memahami lebih baik tentang fenomena paranormal. Mereka menggunakan peralatan seperti kamera inframerah, perekam suara, dan peralatan lain untuk mendeteksi keberadaan hantu atau entitas lain. Namun, meskipun mereka telah melakukan banyak penelitian, mereka masih belum menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan mereka. Mereka masih belum tahu apa yang menyebabkan fenomena paranormal, dan mereka masih belum bisa menjelaskan banyak kejadian aneh yang telah terjadi.
Tiba-tiba, mereka menerima panggilan dari seseorang yang mengaku memiliki informasi tentang fenomena paranormal. Orang itu mengatakan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang kekuatan supernatural yang dapat menjelaskan banyak kejadian aneh yang telah terjadi. Mereka langsung tertarik dan memutuskan untuk bertemu dengan orang itu. Mereka yakin bahwa mereka akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan mereka. Dan dengan itu, mereka memulai perjalanan baru untuk mencari kebenaran tentang fenomena paranormal. Mereka bertemu dengan orang itu di sebuah kafe yang tenang dan nyaman. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli paranormal yang telah mempelajari fenomena paranormal selama bertahun-tahun. Apa yang Anda ingin tahu tentang fenomena paranormal? Tanya orang itu. Mereka menjelaskan tentang penelitian mereka dan pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan mereka. Orang itu mendengarkan dengan saksama dan kemudian mulai menjelaskan tentang kekuatan supernatural yang dapat menjelaskan banyak kejadian aneh yang telah terjadi. Kekuatan supernatural itu adalah energi yang tidak terlihat yang dapat mempengaruhi dunia fisik, kata orang itu. Energi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk hantu, setan, dan entitas lain. Mereka mendengarkan dengan penuh minat dan takjub. Mereka tidak pernah mendengar penjelasan seperti itu sebelumnya. Bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan energi ini? Tanya salah satu dari mereka. Ah, itu adalah pertanyaan yang bagus, kata orang itu. Ada beberapa cara untuk mendeteksi keberadaan energi ini, termasuk menggunakan peralatan khusus dan melakukan ritual tertentu. Mereka mendengarkan dengan saksama dan membuat catatan. Mereka yakin bahwa mereka telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan mereka. Tiba-tiba, orang itu berhenti berbicara dan melihat ke arah pintu kafe. Apa itu? Tanya orang itu dengan suara yang tidak biasa. Mereka melihat ke arah pintu kafe dan melihat bahwa ada seseorang yang berdiri di sana. Orang itu tidak terlihat seperti orang biasa, dan ada sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya. Orang itu berdiri di pintu kafe dengan mata yang tajam dan wajah yang tidak biasa. Ia tidak berbicara, tapi ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Siapa Anda? Tanya salah satu dari mereka dengan suara yang bergetar. Orang itu tidak menjawab, tapi malah melangkah maju ke dalam kafe. Ia berjalan dengan langkah yang tenang dan pasti, dan ada sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa ia tidak seperti orang biasa. Ketika ia mendekati meja mereka, orang itu berhenti dan menatap mereka dengan mata yang tajam. Saya adalah seseorang yang Anda cari, kata orang itu dengan suara yang rendah dan misterius. Mereka merasa takjub dan tidak percaya. Apa yang dimaksud oleh orang itu? Apakah ia benar-benar seseorang yang dapat membantu mereka memahami fenomena paranormal? Orang itu kemudian duduk di kursi kosong di sebelah mereka dan mulai berbicara dengan suara yang rendah dan misterius. Saya dapat membantu Anda memahami fenomena paranormal, kata orang itu. Tapi Anda harus siap untuk menerima kebenaran yang tidak biasa. Mereka merasa penasaran dan takut pada saat yang sama. Apa yang dimaksud oleh orang itu? Apakah mereka siap untuk menerima kebenaran yang tidak biasa? Orang itu kemudian mulai menjelaskan tentang fenomena paranormal dengan cara yang tidak biasa. Ia berbicara tentang dimensi lain, entitas supernatural, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Mereka mendengarkan dengan penuh minat dan takjub. Mereka tidak pernah mendengar penjelasan seperti itu sebelumnya. Apa yang Anda maksud dengan dimensi lain? Tanya salah satu dari mereka. Dimensi lain adalah dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia, kata orang itu. Dunia itu ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata biasa. Mereka merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kita bisa melihat dunia itu? Tanya salah satu dari mereka. Orang itu tersenyum dan mengatakan, ada beberapa cara untuk melihat dunia itu. Tapi Anda harus siap untuk menerima konsekuensi yang tidak biasa. Mereka merasa takut dan penasaran pada saat yang sama. Apa yang dimaksud oleh orang itu? Apakah mereka siap untuk menerima konsekuensi yang tidak biasa? Tiba-tiba, orang itu berdiri dan mengatakan, saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk melihat dunia itu. Tapi Anda harus mengikuti saya. Mereka merasa penasaran dan takut, tapi mereka juga ingin tahu lebih banyak. Mereka memutuskan untuk mengikuti orang itu dan melihat apa yang akan terjadi. Mereka mengikuti orang itu keluar dari kafe dan menuju ke sebuah tempat yang tidak biasa. Tempat itu terletak di pinggiran kota, dan ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat itu. Apa tempat ini? Tanya salah satu dari mereka. Ini adalah tempat yang memiliki energi yang kuat, kata orang itu. Di sini, Anda dapat melihat dunia lain. Mereka merasa penasaran dan takut pada saat yang sama. Apa yang dimaksud oleh orang itu?
Apakah mereka benar-benar dapat melihat dunia lain? Orang itu kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan yang gelap dan sunyi. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin yang besar. Apa itu? Tanya salah satu dari mereka. Cermin itu adalah portal ke dunia lain, kata orang itu. Jika Anda ingin melihat dunia lain, Anda harus melihat ke dalam cermin itu. Mereka merasa takut dan penasaran pada saat yang sama. Apakah mereka benar-benar dapat melihat dunia lain? Apakah mereka siap untuk menerima apa yang akan mereka lihat? Tiba-tiba, orang itu mengatakan, "Sekarang, lihat ke dalam cermin itu." Mereka merasa takut, tapi mereka juga ingin tahu lebih banyak. Mereka memutuskan untuk melihat ke dalam cermin itu dan melihat apa yang akan terjadi. Mereka mendekati cermin itu dan melihat ke dalamnya. Awalnya, mereka hanya melihat refleksi diri mereka sendiri, tapi kemudian mereka mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Bayangan-bayangan yang tidak jelas mulai muncul di dalam cermin, dan mereka merasa seperti sedang ditarik ke dalam dunia lain. Apa yang sedang terjadi? Tanya salah satu dari mereka dengan suara yang bergetar. Anda sedang melihat ke dalam dunia lain, kata orang itu dengan suara yang tenang. Dunia itu ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata biasa. Mereka terus melihat ke dalam cermin, dan mereka mulai melihat hal-hal yang tidak biasa. Mereka melihat makhluk-makhluk yang tidak ada di dunia ini, dan mereka merasa seperti sedang berada di dalam mimpi. Tiba-tiba, cermin itu mulai bergetar, dan mereka merasa seperti sedang ditarik ke dalam cermin itu. Mereka merasa takut dan penasaran pada saat yang sama, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu dari mereka dengan suara yang panik. Tetap tenang dan jangan bergerak, kata orang itu dengan suara yang tenang. Saya akan membantu Anda keluar dari sini. Tapi sebelum orang itu bisa melakukan apa-apa, cermin itu pecah, dan mereka merasa seperti sedang jatuh ke dalam jurang yang tidak ada dasarnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan mereka hanya bisa berharap bahwa mereka akan bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Mereka merasa seperti sedang jatuh ke dalam jurang yang tidak ada dasarnya, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka merasa takut dan panik, dan mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Tiba-tiba, mereka merasa seperti sedang mendarat di permukaan yang keras. Mereka membuka mata mereka dan melihat bahwa mereka berada di tempat yang tidak biasa. Tempat itu gelap dan sunyi, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Di mana kita? Tanya salah satu dari mereka dengan suara yang bergetar. Aku tidak tahu, kata yang lain. Tapi aku rasa kita tidak berada di dunia kita lagi. Mereka mencoba untuk berdiri, tapi mereka merasa seperti sedang terhambat oleh sesuatu. Mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa mereka berada di dalam sebuah ruangan yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang tidak biasa. Suara itu seperti suara langkah kaki, tapi tidak ada yang terlihat. Mereka merasa takut dan penasaran, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa itu? Tanya salah satu dari mereka dengan suara yang bergetar. Aku tidak tahu, kata yang lain. Tapi aku rasa kita harus keluar dari sini. Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, tapi mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Mereka merasa seperti sedang terjebak di dalam sebuah labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Dan kemudian, mereka mendengar suara yang tidak biasa lagi. Suara itu seperti suara yang sedang mengucapkan sesuatu, tapi mereka tidak bisa memahami. Apa yang sedang dikatakan? Suara itu semakin keras dan semakin jelas, dan mereka bisa memahami apa yang sedang dikatakan. Selamat datang di tempat yang tidak ada jalan keluarnya, kata suara itu. Mereka merasa takut dan penasaran, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mencoba untuk mencari sumber suara itu, tapi mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Siapa kamu? Tanya salah satu dari mereka dengan suara yang bergetar. Aku adalah penjaga tempat ini, kata suara itu. Dan kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Mereka merasa seperti sedang terjebak di dalam sebuah mimpi buruk yang tidak ada jalan keluarnya. Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, tapi mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Tiba-tiba, ruangan itu mulai berubah. Dinding-dindingnya mulai bergerak, dan mereka merasa seperti sedang terjebak di dalam sebuah labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Apa yang sedang terjadi? Tanya salah satu dari mereka dengan suara yang panik. Tempat ini sedang berubah, kata suara itu. Dan kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Mereka merasa seperti sedang kehilangan harapan, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka akan pernah keluar dari tempat ini, atau apakah mereka akan terjebak di sini selamanya? Mereka terus berjalan di dalam labirin yang tidak ada jalan keluarnya,
mencari cara untuk keluar dari tempat itu. Tapi setiap kali mereka berpikir bahwa mereka telah menemukan jalan keluar, mereka malah menemukan jalan buntu. Mereka mulai merasa lelah dan putus asa, tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan, mencari cara untuk keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang berbeda. Suara itu seperti suara yang sedang memanggil mereka. Ikuti aku, kata suara itu. Aku akan menunjukkan jalan keluar. Mereka merasa penasaran dan berharap. Apakah suara itu benar-benar dapat membantu mereka keluar dari tempat itu? Mereka mengikuti suara itu, dan mereka menemukan sebuah pintu yang tersembunyi di dinding labirin. Pintu itu terbuka, dan mereka melihat cahaya yang terang di luar. Ini adalah jalan keluar, kata suara itu. Tapi kamu harus siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka merasa takut dan penasaran, tapi mereka juga merasa berharap. Apakah mereka benar-benar dapat keluar dari tempat itu? Mereka mengambil napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari pintu itu. Dan ketika mereka melakukannya, mereka merasa seperti sedang kembali ke dunia nyata. Tapi apakah mereka benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka melangkah keluar dari pintu itu dan menemukan diri mereka berada di tempat yang familiar. Mereka melihat bangunan-bangunan yang mereka kenal, dan mereka mendengar suara-suara yang biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Semuanya terlihat berbeda, seperti sedang dilihat melalui kaca yang buram. Mereka merasa seperti sedang berada di dalam mimpi, tapi mereka tidak bisa bangun. Mereka mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Mereka ingat tentang labirin, tentang suara yang memanggil mereka, dan tentang pintu yang tersembunyi. Tapi ada sesuatu yang tidak ingat. Apa yang telah terjadi sebelum mereka masuk ke dalam labirin. Mereka mencoba untuk mengingat, tapi memori mereka seperti kabur. Mereka melihat sekeliling, mencari jawaban. Tapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Tiba-tiba, mereka melihat seseorang yang mereka kenal. Orang itu tersenyum dan mendekati mereka. Selamat datang kembali, kata orang itu. Kamu telah lama tidak ada di sini. Mereka merasa penasaran dan takut. Siapa orang itu? Dan apa yang dimaksud dengan, lama tidak ada di sini? Mereka mencoba untuk bertanya, tapi orang itu hanya tersenyum dan menghilang. Mereka ditinggalkan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mereka merasa bingung dan penasaran setelah orang itu menghilang. Mereka mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, tapi memori mereka masih kabur. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang familiar. Suara itu seperti suara teman mereka yang telah lama tidak bertemu. Mereka berbalik dan melihat teman mereka berdiri di depan mereka. Teman mereka tersenyum dan memeluk mereka. Kamu sudah kembali, kata teman mereka. Aku telah menunggu kamu. Mereka merasa lega dan bahagia setelah bertemu dengan teman mereka. Mereka bertanya tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, dan teman mereka menjelaskan bahwa mereka telah mengalami sebuah pengalaman yang tidak biasa. Apa yang terjadi? Tanya mereka. Kamu telah mengalami sebuah ilusi, kata teman mereka. Kamu telah terjebak di dalam sebuah dunia yang tidak nyata. Mereka merasa lega setelah mengetahui bahwa semuanya hanya ilusi. Mereka berterima kasih kepada teman mereka dan memutuskan untuk melupakan pengalaman itu. Tapi ketika mereka akan pergi, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka berhenti. Sebuah catatan kecil di tanah yang bertuliskan, "Sampai jumpa lagi." Mereka merasa penasaran dan takut. Apakah mereka akan mengalami pengalaman yang sama lagi? Apakah mereka akan terjebak di dalam dunia yang tidak nyata lagi? Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi mereka tahu bahwa mereka akan selalu siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan dengan itu, cerita mereka berakhir. Tapi apakah benar-benar berakhir? Hanya waktu yang akan menjawab.